mendengarkan. Selamat datang kembali di kelas online menghasilkan uang sebagai fotografer pemula menggunakan kamera handphone. Pada topik ini kita akan mempelajari tips untuk mengedit foto agar fotomu menjadi semakin ciamik. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah peserta mampu menjelaskan cara atau tips dalam edit foto. Pada topik sebelumnya, kamu sudah membahas mengenai tips untuk mengambil foto yang menakjubkan. Nah, pada topik ini, kamu akan belajar bagaimana cara mengedit sebuah foto agar hasilnya lebih baik dengan menggunakan aplikasi Snapseed. Kita ketahui ada banyak pilihan aplikasi edit foto di handphone Anda. Salah satunya yang paling populer adalah Snapseed. Aplikasi ini berhasil memperoleh lebih dari 100 juta unduhan di Google Play Store sejak dirilis pertama kali pada Desember 2012. Dengan menguasai trik dari Snapseed, dijamin foto-foto Anda akan lebih cantik dibanding sebelumnya. Apa saja trik edit foto Snapseed yang perlu kamu coba? Pelajari lebih dahulu melalui video berikut ini. Snapseed adalah salah satu aplikasi edit foto yang banyak digemari oleh pengguna Android. Ketika perangkat edit foto lainnya hanya dibekali tools edit sederhana, Snapseed bisa menawarkan lebih dari itu. Aplikasi yang sekarang dikembangkan oleh Google ini disebut memiliki segudang fitur edit foto semi-profesional yang disesuaikan untuk penggunaan di perangkat smartphone ataupun tablet. Cukup dengan membuka atau memasukkan foto pada aplikasi tersebut, Anda sudah bisa melakukan editing dengan bantuan fitur yang tersedia pada menu tools. Kita akan mempelajari tips-tips edit foto menggunakan. Yang pertama adalah menguasai elemen dasar terlebih dahulu. Sebelum menuju ke trik yang lebih mahir, kita wajib menguasai elemen dasarnya terlebih dahulu. Kamu bisa membuka aplikasi Snapseed, lalu memilih menu Tune Image. Di dalamnya terdapat berbagai opsi editing yang bisa kamu pilih. Yang pertama adalah Brightness. Opsi yang bisa dipilih untuk menerangkan dan menggelapkan foto. Geser ke kanan untuk menerangkan dan geser ke kiri untuk menggelapkan foto. Berikutnya adalah kontras. Kontras mengacu pada perbedaan antara piksel terang dan gelap. Gambar dengan kontras rendah memiliki rentang warna yang sempit, sementara gambar dengan kontras tinggi memiliki highlight terang dan bayangan gelap. Gambar dengan kontras tinggi akan terlihat keras, sementara kontras rendah terlihat lebih lembut. Yang berikutnya adalah saturation. Kamu bisa menggeser ke kanan untuk membuat warna terlihat lebih menyala dan hidup. Sementara menggeser ke kiri akan membuat saturasi berkurang dan warna terlihat lebih pudar. Jika kamu menggeser saturasi hingga bernilai minus 100, maka warna akan tidak terlihat sama sekali atau menjadi hitam putih. Berikutnya adalah ambience. Tools editing satu ini berfungsi untuk mengontrol keseimbangan cahaya dalam foto. Geser ke kanan untuk membuat warna subjek lebih vibrant, dan geser ke kiri untuk membuat subjek menjadi lebih gelap dan memunculkan bayangan. Yang berikutnya adalah highlight. Fitur ini akan mencerahkan area gelap di foto dan membuat warna sedikit pudar apabila digeser ke kanan. Sementara apabila digeser ke kiri, maka akan menggelapkan area terang dan memunculkan lebih banyak detail di foto. Yang berikutnya adalah shadow. Seperti namanya, fitur ini berguna untuk mereduksi atau mengurangi bayangan yang ada di dalam foto. Geser ke kanan untuk mengurangi bayangan, dan geser ke kiri untuk mempertegas bayangan. Yang berikutnya adalah warmth. Cara kerja fitur ini sama dengan white balance atau keseimbangan suhu. Apabila digeser ke kanan, maka gambar akan terlihat lebih hangat dengan hint warna kuning. Sementara bila digeser ke kiri, maka gambar akan menjadi lebih dingin dengan komposisi atau hint warna biru. Tips yang kedua adalah tajamkan foto dengan tools detail. Jika Anda merasa fotonya kurang tajam, Anda bisa memilih opsi detail untuk mempertegas dan membuat subjek lebih menonjol.
Hanya ada dua opsi di opsi detail ini, yaitu structure, yang akan meningkatkan detail di gambar, menampilkan tekstur objek di seluruh foto, tetapi tanpa mempengaruhi tepi objek, dan sharpening untuk menajamkan gambar. Untuk structure, geser ke kanan untuk membuat warna dan detail lebih pop out atau lebih keluar, serta mempertegas bayangan yang ada. Kamu juga bisa mengurangi detail, bayangan, dan meminimalisir warna dengan menggeser ke sebelah kiri. Sementara, kamu bisa menajamkan foto dengan sharpening 1-100. Tips yang berikutnya adalah menonjolkan area spesifik dalam gambar dengan menu selektif. Jika Anda ingin mengedit bagian yang spesifik di foto, Anda bisa menggunakan tool selektif. Misalnya, ketika bagian background terlalu terang dan objek utama foto sangat gelap, kamu bisa memakai fitur selektif. Dengan ini, kamu bisa mengedit area tertentu di gambar dan tidak mempengaruhi area lain. Ada pilihan untuk mencerahkan, mengatur kontras, saturasi, dan struktur. Dengan tools ini, kamu bisa mengatur ukuran pusat atau area yang diseleksi, mulai dari jangkauan yang paling kecil hingga yang paling luas, dari 1-100. Untuk mengatur area yang diseleksi, bisa Anda mencubit foto untuk memperkecilnya dan memperbesar. Jadi, Anda bisa menyeimbangkan area gelap dan terang foto, sehingga bisa sama-sama menonjol. Tips yang berikutnya adalah mengedit area selektif bisa dilakukan dengan menggunakan tool brush. Selain dengan tool selektif, kamu juga bisa mengedit area selektif dengan brush. Ada berbagai kuas atau brush yang bisa kamu pilih, seperti terang, gelap, pencahayaan, suhu, dan saturasi. Kamu bisa memperkecil atau memperbesar ukuran kuas, lalu sapukan kuas itu di area foto yang ingin kamu edit. Mengedit area selektif dengan brush bisa dibilang lebih tricky atau lebih sulit, sebab kuas yang diusap bisa mengenai objek lain yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, coba perbesar gambar agar kuas hanya mengenai area yang kita inginkan. Jika kamu sudah puas dengan hasil editnya, kamu bisa menekan ikon tanda centang di pojok kanan bawah. Tips yang berikutnya adalah menghilangkan objek yang tidak diinginkan dengan tools healing. Misalnya, ketika Anda sedang berfoto di objek wisata, tapi banyak orang di sekelilingnya dan Anda ingin menghilangkannya. Nah, ini bisa digunakan dengan tools healing. Tools healing ini bisa digunakan untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan. Cukup dengan sekali sentuh, objek akan hilang dengan sendirinya. Namun, Anda harus berhati-hati menghilangkan objek di foto. Sebab jika kurang teliti, maka akan terlihat jelas kalau kita sedang memanipulasi foto. Tips yang berikutnya adalah gabungkan dua foto dengan tools double exposure. Biasanya kita memakai aplikasi Photoshop di PC untuk menggabungkan dua foto. Sekarang tidak perlu repot-repot menggunakan PC, sebab dengan menggunakan Snapseed, Anda bisa menggabungkan dua foto sekaligus, yaitu dengan menggunakan tools double exposure di Snapseed ini. Dengan menggunakan tools ini, kamu bisa mengatur sesuai keinginanmu. Pertama, kamu harus memutihkan background, lalu gelapkan objek utama, setelahnya tumpuk dengan gambar lain yang kamu inginkan. Anda bisa otak-atik sesuka Anda dengan tools yang tersedia, misalnya lighten, darken, add, subtract, atau overlap. Tips yang terakhir adalah blurkan latar belakang dengan lens blur. Terakhir, kamu bisa memburamkan background dengan menggunakan tools lens blur in air tetap tajam dan arahkan titik biru pada objek tersebut. Maka otomatis background akan menjadi blur. Fitur ini cocok untuk kamu yang merasa tidak puas dengan bokeh yang dihasilkan kamera. Ada 3 opsi di dalam fitur lens blur ini, yaitu blur strength, transition, dan vignette. Blur strength bisa dipakai untuk membuat blur menjadi semakin halus, dimulai dari 1-100. Sementara transition bisa dipakai untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek yang ingin kita fokuskan. Lalu, vignette dipakai untuk memberikan bayangan hitam di sekeliling foto. Anda bisa lihat hasilnya di foto berikut ini. Nah,
Itulah penjelasan mengenai trik edit yang bisa dilakukan dengan Snapseed agar hasil fotomu menjadi lebih keren. Fitur mana yang paling membantumu? Anda bisa melatih dengan menggunakan tools di dalam Snapseed ini. Demikian pembahasan pada topik ini. Sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih.